Pernahkah Angga ngalamin momen kayak gini? Anda baru aja keluar rumah, jalan beberapa langkah, terus tiba-tiba ragu. Tadi udah kunci pintu belum ya? Wah, sering itu. Atau mungkin naruh kunci mobil di mana gitu ya. Nah, iya. 5 menit kemudian, sama sekali nggak ingat di mana persisnya naruh kunci itu. Rasanya kayak ada bolong gitu di ingatan. Padahal yakin udah ngelakuin. Bingung kan jadinya? Banget. Dan ini pengalaman yang manusiawi banget loh. Kejadian kayak gitu langsung bawa kita ke inti diskusi kita hari ini nih. Oke. Kita bakal menelaah bareng bab 7 dari buku Why We Forget and How to Remember Better. Penulisnya Andrew Woodson dan Elizabeth Kensinger. Judul babnya aja udah menggelitik. Apakah Anda perlu berusaha mengingat? Wah, pertanyaannya itu loh. Kayak simple tapi dalam ya. Betul. Pertanyaan yang kelihatannya sederhana tapi sebenarnya ngebuka banyak lapisan soal cara kerja memori kita. Oke, jadi dalam penelaahan kita kali ini, kita mau coba bongkar misteri di balik lupa hal-hal rutin ini ya. Misi kita, gitu ya, buat paham kenapa ini bisa terjadi. Dan juga ngupas peran penting perhatian, attention, sama apa yang penulis sebut sebagai niat atau goals. Niat atau tujuan ya. Gimana itu kebentuk ingatan episode kita? Ingatan soal kejadian spesifik di hidup kita itu kan? Tepat sekali. Kita bakal lihat kenapa sekedar ngelakuin sesuatu secara fisik itu nggak otomatis jamin terbentuknya memori yang bisa kita akses lagi. Oh, jadi nggak jaminan ya? Nggak. Dan yang lebih menarik lagi, gimana fokus dan tujuan kita pas suatu kejadian terjadi, itu secara aktif ngebentuk versi cerita yang disimpan di otak kita. Ini bukan cuma soal lupa atau ingat, tapi soal bagaimana ingatan itu sendiri dibangun. Menarik. Oke deh, mari kita mulai kupas lapisan-lapisan ini. Sirap. Oke, kita mulai dari yang paling dasar nih. Penyebab paling umum lupa hal-hal kayak tadi, lupa udah kunci pintu padahal baru aja. Ternyata, cukup simpel ya, kurangnya perhatian pas ngelakuinnya. Persis. Kita sering ngelakuinnya dalam mode autopilot. Pikiran kita mungkin udah kemana-mana, mikirin rapat berikutnya atau daftar belanjaan gitu kan. Benar banget, kayak badan jalan sendiri, pikiran jalan sendiri. Nah, ini nyambung banget sama konsep kunci di buku ini, ingatan episodik. Ingatan episodik ya? Iya, itu loh kemampuan kita buat kayak balik ke masa lalu gitu, melakukan semacam perjalanan waktu mental. Oh, kayak ingat lagi momen spesifik gitu? Betul, mengingat kembali konteksnya, di mana kita, kapan itu terjadi, apa yang kita lihat, dengar, rasakan. Nah, kemampuan ini, kata Woodson dan Kensinger, sangat bergantung sama perhatian. Jadi perhatian itu kuncinya ya? Kuncinya, kalau perhatian Anda nggak tertuju ke suatu tindakan pas itu terjadi, otak Anda mungkin nggak ngelihatnya sebagai sesuatu yang layak buat dikodekan. Nggak dianggap penting gitu ya? Iya, nggak disimpan sebagai ingatan episodik yang detail. Jadi ada beda besar nih antara melakukan sesuatu sama menciptakan ingatan tentang melakukannya. Ini agak lawan intuisi ya. Kita kan mikirnya, saya akan ngelakuin, pasti ingat lah. Ternyata nggak gitu ya. Iya, ternyata tindakan fisik aja nggak cukup. Otak kita perlu diinstruksiin gitu kalau momen ini penting buat direkam. Sama sekali nggak cukup, apalagi buat tindakan yang udah jadi kebiasaan. Ngelakuin hal rutin kayak ngunci pintu atau nyetir di rute yang sama tiap hari, itu bisa terjadi dengan kesadaran yang minimal banget. Oh ya benar juga. Buku ini nekenin pentingnya apa yang disebut effortful processing, pemrosesan yang penuh usaha. Effortful processing. Maksudnya gimana tuh? Jadi, informasi atau pengalaman itu perlu diproses secara aktif. Perlu ada tingkat keterlibatan kognitif tertentu biar bisa diubah jadi ingatan jangka panjang yang stabil, yang bisa kita panggil lagi secara sadar nanti. Kalau nggak ada usaha itu? Iya, pengalamannya mungkin lewat gitu aja, nggak nyantol. Analogi di buku itu cukup ngebantu sih. Kayak bedanya baca sekilas halaman buku teks sambil pikiran ngelantur, sama kita benar-benar duduk, fokus, nyoba pahamin tiap kalimat, nyambungin sama yang udah kita tahu, mungkin nyatet dikit atau nanya ke diri sendiri. Nah, itu dia. Yang kedua ini jelas butuh usaha lebih, kan? Iya, jelas. Tapi hasilnya ya pemahaman dan ingatan yang jauh lebih dalam dan tahan lama. Usaha dan fokus perhatian itulah bahan bakar utama buat bangun ingatan episodik yang kuat. Jadi, pas kita kasih perhatian, itu kayak kita bilang ke otak, ini penting nih, perhatiin, gitu ya. Betul. Tanpa sinyal itu, apalagi buat hal rutin, momen itu mungkin nggak ninggalin jejak memori yang bisa diakses lagi secara sadar, kayak filenya nggak pernah kesimpan bener gitu.
Nggak ada nama filenya, nggak jelas di folder mana. Oke. Tapi kalau gitu apa berarti kita harus selalu secara sadar berusaha ingat tiap hal kecil yang kita lakuin? Kayaknya capek banget ya. Nah, ini dia. Disinilah argumen bab ini jadi makin menarik. Gimana tuh? Karena ternyata niat eksplisit buat mengingat itu sendiri nggak selalu jadi syarat mutlak loh. Oh ya? Jadi nggak harus niat mau ngapalin gitu? Nggak harus. Buku ini nunjukin bahwa meskipun usaha pemrosesan yang didorong perhatian itu krusial, niat sadar buat menghafal sesuatu itu nggak selalu perlu biar ingatan terbentuk. Kita semua punya banyak contoh ingatan yang terbentuk gitu aja, secara insidental. Contohnya gimana? Kayak, mungkin saya ingat detail obrolan pas makan malam liburan beberapa tahun lalu. Atau lucon temen minggu lalu. Bisa jadi, padahal pas itu Anda sama sekali nggak mikir, oke, gue harus apalin obrolan ini, atau gue harus inget lecon ini buat diceritain lagi, kan? Iya, nggak ada niat gitu sama sekali. Tapi ingatannya ada, cukup jelas malah. Kok bisa ya kalau tanpa niat mengingat? Nah, yang menarik di sini, itu kenapa ingatan insidental kayak gitu bisa terbentuk kuat. Kuncinya balik lagi ke perhatian sama usaha pemrosesan. Oh, balik lagi ke situ. Iya, tapi sumber perhatian dan usahanya beda. Pas Anda dengerin cerita teman dengan saksama, Anda mungkin kasih perhatian penuh bukan karena niat ngapalin. Terus karena apa dong? Mungkin karena Anda peduli sama teman Anda, atau Anda tertarik sama ceritanya, atau Anda berusaha memahami emosi dan makna di baliknya. Jadi karena ada ketertarikan atau kepedulian alami gitu ya? Betul, perhatian Anda jadi terfokus secara alami. Usaha kognitif Anda diarahkan buat memahami dan terkoneksi. Jadi usaha di sini bukan usaha buat ngapalin demi ngapalin, tapi lebih ke usaha buat terlibat, memahami, ngerasain gitu ya? Tepat. Keterlibatan emosional atau sosial atau intelektual secara alami itu udah cukup micu perhatian yang dibutuhin otak buat ngerekam momen itu. Tepat sekali. Perhatian yang terfokus secara alami, yang didorong minat intrinsik, relevansi emosional, atau keinginan tulus buat memahami, itu seringkali sama kuatnya. Bahkan mungkin lebih efektif dalam ngebentuk ingatan tahan lama dibanding niat sadar yang dipaksain buat mengingat. Wah, menarik ya. Iya, kayaknya otak kita lebih responsif sama keterlibatan yang otentik gitu, daripada sekedar instruksi hafalan mekanis. Ini nunjukin sistem memori kita itu nyambung erat sama sistem perhatian dan motivasi kita. Ini penjelasan yang melegakan sekaligus mencerahkan sih. Jadi nggak usah ngerasa bersalah kalau nggak secara aktif berusaha ngapalin tiap detil, asal kita benar-benar hadir dan terlibat dalam momen itu ya. Iya, betul. Nah, ini bawa kita ke poin berikutnya yang menurut saya penting banget nih. Gimana tujuan kita pas suatu kejadian terjadi, itu secara aktif ngebentuk dan ngebimbing ingatan yang kita bangun. Nah, ini salah satu wawasan paling puat dari bab ini. Apa yang kita perhatiin dan sejauh mana kita ngerahin usaha pemrosesan pas suatu peristiwa berlangsung, itu ternyata nggak acak. Nggak acak gimana maksudnya? Itu sangat dipengaruhi oleh apa tujuan kita pada saat itu. Tujuan ini fungsinya kayak lensa atau filter gitu, yang secara nggak sadar atau kadang sadar, ngarahin perhatian kita ke aspek-aspek tertentu dari pengalaman dan ngabain yang lain. Jadi yang relevan sama tujuan kita, itu yang diproses lebih dalam. Betul, informasi yang relevan itulah yang cenderung diprioritasin buat diproses lebih dalam dan dimasukin ke konstruksi ingatan kita. Buku ini ngasih contoh bagus banget buat ini ya, soal acara makan siang kantor itu kan. Iya, yang ada benjesnya. Bayangin kita di acara makan siang kantor informal, ada benjes main buat latar belakang. Misal, Anda karyawan yang relatif baru nih, apa kira-kira tujuan utama Anda pas itu? Mungkin buat berbaur ya. Kenalan sama kolega baru, pahamin dinamika sosial kantor, ingat nama sama jabatan orang penting. Pasti fokusnya ke obrolan di meja, nangkep isyarat sosial, berusaha bikin kesan baik gitu kan? Sementara itu, di meja lain, ada rekan kerja Anda yang ditugasin bos buat ngevaluasi benjes itu. Mungkin perusahaannya lagi mikir mau ngundang mereka buat acara tahunan. Nah, tujuannya beda banget kan? Jelas beda. Dia pasti fokus dengerin kualitas musiknya, perhatiin lagu apa aja yang dimainin, liatin reaksi tamu lain sama musiknya, mungkin nyatet di teknis sound system. Bisa jadi dia malah kurang perhatiin obrolan di mejanya sendiri ya? Sangat mungkin. Hasilnya, meskipun Anda berdua di ruangan yang sama, dengar musik yang sama, lihat orang yang sama, Pulangnya bawa ingatan yang beda banget ya? beda banget. Anda mungkin ingat detail obrolan seru sama si A, atau fakta menarik soal latar belakang si B.
tapi mungkin nggak bisa nyebutin satu judul lagu pun yang dimainin band. Sebaliknya, rekan Anda mungkin bisa kasih laporan detail soal penampilan band, tapi lupa siapa aja yang semeja sama dia atau apa topik obrolan mereka. Contoh ini nunjukin dengan jelas gimana tujuan kita secara aktif memahat ingatan kita. Ini bukan cuma soal apa yang kita lupa, tapi soal apa yang kita pilih, seringkali tanpa sadar, buat perhatiin dan proses, berdasarkan apa yang penting buat kita saat itu. Ini benar-benar nyambung sama pengalaman pribadi deh. Saya jadi ingat beberapa rapat kerja. Pas selesai terus diskusi sama rekan, kaget kok poin utama yang kita tangkap beda banget. Nah itu bisa jadi karena tujuannya beda. Mungkin tujuan saya waktu itu nyari solusi buat masalah X, sementara dia fokus ke implikasi anggaran dari proposal Y. Sama-sama hadir, tapi filter tujuannya beda. Sangat mungkin. Dan filter ini nggak statis loh ya. Tujuan kita bisa geser-geser bahkan dalam satu kejadian yang sama. Oh iya. Buku ini juga kasih contoh makan malam keluarga. Bayangin suasana makan malam yang rame. Dalam 1 jam itu, fokus dan tujuan Anda bisa pindah-pindah. Contohnya gimana? Mungkin awalnya Anda fokus dengerin cerita nostalgia kakek soal masa mudanya. Tujuan Anda kan koneksi, nunjukin rasa hormat. Terus tiba-tiba paman mulai bahas politik, nah tujuan Anda ganti jadi netralisir suasana, ngalihin pembicaraan. Biar nggak panas gitu ya? Betul. Terus hidangan penutup keluar, pie apple favorit buatan nenek. Tujuan Anda kini murni sensorik, nikmatin tiap suapan. Wah, iya ya. Fokus ke rasa pie apple-nya. Nah, konsekuensinya apa? Pas Anda lagi asik-asiknya nikmatin pie itu, seluruh perhatian Anda ke situ kan? Ke rasa, tekstur di mulut. Bener. Pada saat yang sama, mungkin Tante Margie di ujung meja ngeluarin lelucon yang bikin semua orang ketawa ngakak. Terus? Nanti malamnya, pas keluarga ingat-ingat momen lucu itu, Anda mungkin cuma bisa merutin kening. Lelucuan yang mana ya? Anda nggak budek, Anda ada di sana. Tapi karena fokus dan tujuan Anda pas itu ke pie apple, lelucon Tante Margie nggak lolos filter perhatian saya gitu ya. Nggak keproses jadi ingatan episodik. Persis. Ini ilustrasi kuat soal gimana pengalaman sadar kita saat ini yang dipandu tujuan kita, itu secara langsung nentuin bahan baku apa yang bakal tersedia buat ngebangun ingatan kita di masa depan. Jadi bukan berarti ingatan kita nggak akurat ya, tapi lebih ke... Lebih tepatnya, ingatan kita itu cerminan akurat dari pengalaman subjektif kita pas itu, yang udah dibentuk sama filter perhatian dan tujuan kita. Ini juga ngejelasin kenapa kesaksian saksi mata bisa beda-beda banget, padahal nyaksiin kejadian yang sama. Oke. Pemahaman soal peran krusial perhatian, usaha pemrosesan, dan terutama filter tujuan ini benar-benar ngebuka mata sih. Lalu, gimana kita bisa pakai pemahaman ini secara praktis? Apa saran konkret dari bab 7 ini buat bantu kita, para pendengar, biar lebih baik ingat hal-hal yang emang pengen kita ingat? Inti saran praktisnya sih, kita perlu sadar kalau kita sebenarnya punya lebih banyak kendali atas proses pembentukan ingatan kita daripada yang kita kira. Kuncinya ada di pengelolaan perhatian dan penetapan tujuan secara lebih sadar. Jadi kita bisa jadi sutradara yang lebih aktif gitu ya, nentuin adegan mana yang masuk ke film ingatan kita. Bisa dibilang gitu, saran utamanya adalah coba selarasin tujuan Anda pas kejadian berlangsung sama apa yang pengen Anda ingat dari kejadian itu di masa depan. Maksudnya gimana tuh nyelarasin tujuan? Gampangnya gini, kalau Anda tahu ada aspek tertentu dari sebuah pengalaman yang pengen Anda kenang nanti, pastiin Anda secara sadar kasih perhatian dan lakuin pemrosesan yang relevan ke aspek itu pas itu juga. Oke, coba pakai contoh deh biar lebih jelas. Oke, kita pakai contoh wawancara kerja lagi ya, ini contoh bagus dari buku. Tujuan utama Anda jelas pengen tampil bagus dan dapat kerjaan itu. Pastinya. Tapi misal, Anda punya tujuan sekunder juga. Abis wawancara, pengen ngirim email makasih yang personal dan spesifik ke tiap wawancara, bukan template umum. Oke, biar lebih berkesan gitu ya. Nah, buat mencapai tujuan sekunder ini, Anda perlu netapin tujuan pas wawancara, buat secara aktif merhatiin, dan berusaha ingat detail-detail kunci dari obrolan sama tiap orang. Artinya, di tengah tekanan jawab pertanyaan dan jual diri, saya juga harus secara sadar alokasiin sebagian perhatian buat ngerekam. Misal, pertanyaan menarik dari Pak Budi atau komentar Bu Citra soal budaya perusahaan, gitu ya? Betul. Atau bahkan detail kecil soal dekorasi kantor mereka yang bisa disebutin nanti. Ini butuh usaha kognitif ekstra, nggak bisa pasif aja. Benar juga. Harus sengaja merhatiin ya? Betul, butuh pengelolaan perhatian yang disengaja.
Contoh lain yang lebih santai, misal pesta ulang tahun anak Anda. Mungkin tujuan utama Anda pas itu mastiin logistik lancar, makanan cukup, anak-anak seneng, nggak ada yang luka. Iya, fokus ke kelancaran acara. Tapi kalau tujuan jangka panjang Anda itu buat mengingat kehangatan, kebahagiaan, momen-momen kecil yang berharga dari hari itu. Gimana caranya? Ya, Anda perlu secara sadar nyisihin momen-momen singkat di tengah kesibukan buat benar-benar menyerap pengalaman itu. Jadi, misalnya pas lagi bantu anak niup lilin, atau pas lagi nata meja bareng, saya nggak cuma fokus ke tugas fisiknya aja. Jangan cuma itu, perlu ambil jeda mental sepersekian detik buat benar-benar melihat ekspresi wajahnya, dengerin tawanya, rasain kegembiraan di udara, secara sadar menyimpan momen itu. Bukan cuma ngebiarin lewat sebagai bagian dari rutinitas acara ya. Dan ini nih bagian yang menarik banget dari pendekatan ini, ada manfaat gandanya loh. Manfaat ganda gimana? Pas Anda secara sadar berusaha nyelarasin tujuan Anda saat ini sama tujuan ingatan di masa depan dengan cara lebih memperhatiin dan proses aspek yang pengen Anda kenang, Anda nggak cuma lagi ngebangun fondasi buat ingatan yang lebih kaya dan tahan lama. Terus apa lagi? Seringkali, Anda juga bakal nemuin kalau Anda jadi lebih menikmati momen saat ini itu sendiri. Anda jadi lebih hadir, lebih terlibat secara mendalam sama apa yang lagi terjadi. Wah, itu perspektif yang bagus banget. Jadi, berusaha mengingat dengan cara yang tepat, yaitu dengan ngarahin perhatian secara sadar ke apa yang pengen kita hargai dan simpan, itu sebenarnya bukan beban ya? Bukan. Justru bisa memperkaya pengalaman kita saat ini dan di masa depan. Ini ngubah pandangan soal usaha mengingat. Dari sesuatu yang kayak tugas sekolah, jadi kayak praktek kesadaran, mindfulness, yang bertujuan gitu. Persis. Ini bukan soal laksa otak ngapalin fakta-fakta acak, tapi soal ngelola kesadaran dan fokus kita secara bijaksana buat nangkep esensi dari pengalaman yang berarti buat kita. Dan ini keterampilan yang bisa dilatih. Oke, kalau gitu mari kita coba rangkum ya intisari utama dari penelusuran kita di bab 7 buku Why We Forget and How to Remember Better ini. Apa poin-poin kunci yang perlu Anda bawa pulang? Pertama, dan ini fundamental banget, ingatan episodik, ingatan soal kejadian spesifik dalam hidup Anda, itu bukan rekaman video pasif yang rekam semuanya secara objektif. Tapi apa dong? Dia itu sebuah konstruksi aktif yang sangat dipengaruhi sama tingkat perhatian Anda, usaha pemrosesan yang Anda lakuin, dan terutama tujuan Anda pas kejadian itu terjadi. Apa yang Anda fokusin, itulah yang cenderung membentuk inti ingatan Anda. Oke, konstruksi aktif yang dipengaruhi perhatian, usaha, dan tujuan. Poin kedua. Kedua, usaha itu emang penting, tapi nggak selalu berarti niat eksplisit buat ngapalin. Keterlibatan yang tulus dan alami, didorong minat, rasa ingin tahu, kepedulian, relevansi emosional, itu seringkali udah cukup. Cukup buat apa? Cukup buat micu perhatian dan pemrosesan mendalam yang diperluin buat ngebentuk ingatan yang kuat dan tahan lama. Jadi kehadiran dan keterlibatan otentik itu kuncinya. Jadi nggak harus maksain diri harus ingat ya, yang penting benar-benar terlibat. Oke, ketiga. Dan ketiga yang mungkin paling memberdayakan nih adalah kesadaran soal peran tujuan kita. Sadar kalau tujuan kita saat ini itu bertindak kayak filter yang nentuin apa yang masuk ke ingatan kita. Itu ngasih kita pemahaman kenapa kita ingat hal tertentu dan lupa yang lain ya? Betul, dan lebih dari itu kesadaran ini ngasih kita alat buat secara sadar mulai ngebentuk ingatan masa depan kita dengan lebih sengaja. Caranya ya dengan ngarahin fokus kita ke apa yang benar-benar penting buat kita. Ini benar-benar kayak undangan buat jadi lebih sadar dalam ngejalanin hidup ya. Mungkin lain kali pas Anda ngalamin sesuatu yang Anda tahu pengen Anda kenang, liburan indah, obrolan dalam sama teman, momen pencapaian, atau sekedar sore tenang sama keluarga. Coba berhenti sejenak, ya. Iya, tanyain ke diri sendiri, apa fokus utama saya saat ini? Apa esensi momen ini yang pengen saya bawa ke masa depan? Gimana caranya biar saya benar-benar memperhatikan dan menyerap aspek itu? Pertanyaan-pertanyaan reflektif sederhana itu bisa jadi pemicu yang kuat banget loh. Ngarahin lampu sorot perhatian Anda secara sadar ke detail, perasaan, atau makna yang pengen Anda pelihara, itu bisa secara signifikan ningkatin kemungkinan momen itu bakal terpatri dalam ingatan Anda dengan lebih jelas dan kaya. Oke, nah sebagai penutup nih, kami pengen ninggalin Anda dengan satu pemikiran buat direnungin lebih lanjut. Ini muncul dari inti pembahasan kita hari ini. Kalau emang benar tujuan kita itu secara aktif ngebentuk dan nyaring apa yang kita masukin ke bank ingatan kita, Maka,
Seberapa banyak sih dari narasi masa lalu yang kita pegang saat ini, itu sebenarnya bukan cuma cerminan dari apa yang objektif terjadi di luar sana? Tapi lebih merupakan cerminan yang mungkin jauh lebih akurat dari apa yang jadi prioritas, fokus, dan kepedulian kita pada saat-saat itu. Dengan kata lain, jangan-jangan ingatan kita itu lebih banyak cerita soal dunia internal kita ya, daripada dunia eksternal. Dan kalau kita melangkah lebih jauh lagi nih, mungkinkah dengan secara sadar, gubah fokus, prioritas, dan tujuan kita di masa kini? Kita nggak cuma lagi ngebentuk ingatan kita soal masa depan, tapi kita mungkin juga secara halus mulai ngubah cara kita menafsirkan, mengakses, dan bahkan mengingat kembali masa lalu kita sendiri. Wah, sebuah pemikiran yang menarik ya, tentang hubungan dinamis antara masa kini, masa lalu, dan konstruksi ingatan kita. Sesuatu untuk Anda pikirkan.